Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran ke-1. Baik, langsung aja kita lihat materinya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, jadi anak-anak, kita harus selalu merawat tumbuhan dan hewan peliharaan ya. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk membuat pupuk kompos. Nah, ayo ikut Bapak ke kebun. Jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak melihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alami yang disebut dengan kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Nah, berarti di sini Pak Jajak sudah menunjukkan bahwa dia mencintai hewan peliharaan dan tumbuh-tumbuhannya ya. Jadi anak-anak juga harus bisa mencintai tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan peliharaan supaya bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt ya, yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, di sini ada contoh satu yang sudah dicentang, ya. Ini tumbuhan, daunnya terlihat segar, terlihat hijau, berarti ini tumbuhan yang terawat. Nah, yang sebelahnya adalah kambing atau domba. Nah, domba ini kelihatan sehat, bersih, ya. Berarti domba ini adalah termasuk hewan yang terawat. Ya, ada tumbuhan lagi yang sebelahnya yaitu tumbuhan yang terawat juga ya. Nah, ada kuda. Kuda ini merupakan hewan yang terawat. Kenapa terawat? Karena dia
tumbuh dengan sehat dan tubuh yang bersih. Berarti ini selalu dirawat ya kebersihannya, baik dari kandangnya ya, dari postur tubuhnya, rambutnya dibersihkan ya. Nah, lalu yang gambar kelima, ini ada tumbuhan yang layu. Nah, tumbuhan yang layu ini berarti termasuk tumbuhan yang tidak terawat ya. Tumbuhan yang tidak terawat. Nah, lalu ada kucing. Nah, kucing ini merupakan hewan yang terawat atau tidak, anak-anak? Nah, di sini kelihatannya kucing ini tidak terawat. Kenapa tidak terawat? Karena dia mencari makanan di tempat-tempat sampah ya. Kalau misalkan kucing yang terawat, berarti dia dikasih makanannya makanan yang khusus, tidak mencari dari tempat-tempat kotoran. Nah, lalu ada ayam. Ayam ini merupakan hewan yang terawat ya. Ada tumbuhan juga nih, bunga ya. Ini merupakan hewan yang ini merupakan tumbuhan yang terawat juga ya. Ya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada sapi yang tubuhnya kurus, kering. Nah, ini merupakan hewan yang tidak terawat. Ada tumbuhan juga yang layu ya. Ini merupakan tumbuhan yang tidak terawat. Sampingnya juga ada tumbuhan yang layu. Nah, di sebelahnya ada perkebunan yang hijau. Nah, ini merupakan perkebunan yang terawat ya. Nah, beda. Jadi anak-anak bisa membuktikan antara tumbuhan yang dirawat dengan yang tidak dirawat. Hewan juga, hewan yang dirawat dengan hewan yang tidak dirawat pasti pertumbuhannya akan berbeda. Nah, di sini ada pohon cabai. Ya, cabai ini hanya berbuah saja, tapi sedikit. Nah, ini merupakan tumbuhan yang tidak terawat. Ada sapi. Sapi ini kelihatan gemuk, besar ya. Berarti dia merupakan hewan yang terawat. Lalu di sebelahnya ada kucing. Nah, kucing ini merupakan hewan yang terawat ya, terlihat bersih ya, tidak kotor, badannya juga gemuk, berarti dia merupakan hewan yang terawat. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Ya, dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, anak-anak bisa menuliskan, bisa melihat, bisa membedakan mana yang hewan terawat dan mana yang tidak terawat. Dan begitu juga dengan tumbuhan, mana tumbuhan yang terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Seperti itu ya, anak-anak. Ya, di sini akan dijelaskan ciri tumbuhan dan hewan terawat dan ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Nah, sekarang ciri tumbuhan dan hewan yang terawat terlebih dahulu. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Ya, gulma itu semacam tumpang sari ya. Jadi tumbuhan yang mengganggu ya, seperti benalu. Nah, itu disebut dengan gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Lalu yang kedua, ciri-ciri hewan terawat. Bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, jarang sakit ya. Nah, ini merupakan hewan yang terawat. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak terawat? Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu,
daun berwarna kuning atau kecoklatan, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Bahkan dia tidak berbuah ya. Nah, sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya dan bulunya kotor ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, sikap kita harus selalu peduli terhadap tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Nah, kita harus selalu merawatnya ya. Kalau tumbuhan, kita harus memberikan pupuk, menyiraminya ya, membersihkan dari rumput. Nah, itu adalah cara kita atau sikap kita untuk melakukan terhadap tumbuhan ya. Terhadap hewan seperti apa? Nah, terhadap hewan juga sama. Kita harus memberikan makan, memberikan vitamin, memberikan kandang yang layak, yang bersih ya, merapihkan kandangnya dari kotoran ya, supaya hewan yang dipelihara kita selalu sehat dan bersih ya, seperti itu. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Akibat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan tersebut. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Amati lingkungan sekolahmu. Nah, yang pertama, bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Nah, berarti kalau misalkan tanaman di sekolah itu sudah jelas terawat dan selalu diberi pupuk ya. Yang kedua, apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. Nah, di sini halaman sekolah kita pasti sudah bersih ya. Selain anak-anak melakukan piket ya, dan juga dibantu oleh petugas kebersihan dari sekolah. Yang ketiga, buat rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Nah, tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, jadi di sini anak-anak silahkan mencoba ya, menanam tanaman apa yang akan anak-anak tanam. Misalkan bunga melati. Nah, bunga melati ini bagaimana dia supaya bisa tumbuh dengan baik? Ya, berarti kita harus melakukan perawatan.
Setiap hari melakukan penyiraman, ngasih pupuk, dan lain sebagainya. Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu. Nah, di sini anak-anak dituntut untuk melaksanakan bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara memelihara tumbuhan dan hewan dengan baik, ya. Seperti itu. Ya, oke, itu saja pembahasan kita kali ini anak-anak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.